Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat berserta salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan saya Cecep Iskandar dalam channel Gila Bisnis Tanpa Utang. Hari ini saudaraku ahli surga, saya akan berbincang-bincang santai dengan salah satu pengusaha yang berdomisili di daerah Citerep, tapi masih ke atas. Beliau ini adalah sahabat saya. Kita sama-sama berhijrah. Mari mungkin kita bisa ngambil hikmah bagaimana berbisnis tanpa harus hutang. Beliaulah salah satu pengusaha yang insya Allah akan beliau sampaikan strategi dan trik. Oh ya saudaraku, satu lagi, beliau juga memiliki hobi yang ini jarang sekali orang miliki. Yang pertama adalah dia punya kuda. Hari ini saya lagi ada di Citerep, arah ke atas ke gunung. Kita di kandang kuda yang disebut kandang kuda gajah. Betul, Adek? Nah, baik saudaraku, kita akan lihat kuda-kuda yang ada di sini. Ini kuda yang tadi saya coba naikin, luar biasa. Siapa nih namanya nih? Ini namanya kuda Mirwa. Nah, ini saudaraku, ini kuda yang dulu pernah waktu reuni 212 di Monas, Ustadz Badru, dia pakai ini nih. Nanti lihat saya kasih fotonya. Nah, ini namanya Lesti. Ini luar biasa, waktu 212 pada saat ada acara reuni akbar umat Islam, beliau ikut ke Monas. Ini salah satu kudanya. Ini nanti di sini ada nomor 15. 15 apa 5, Dek? 5. Oh, nomor 5, saudaraku, sorry. Nomor 5. Ingat saudaraku, Rasulullah dulu kalau olahraga cuma 3. Yang pertama berkuda, yang kedua memanah, dan ketiga berenang. Nah, jadi jangan lupa saudaraku, ini kandang kuda gajah ini gratis saudaraku biasanya, Tian. Jadi bayarnya seikhlasnya. Jadi emang digratiskan, tapi kalau ada yang mau berbagi untuk kemaslahatan di sini, silahkan saudaraku. Nah, ini saya mau berbincang-bincang dengan adik-adik ini yang luar biasa. Ayo kita, adik-adik ini ikut dengan saya. Dek, sini Dek, kita ngobrol dikit Dek. Sini Dek. Kita ngobrol dulu. Dek, ini sini saudaraku. Siapa namanya nih? Jipri. Hah? Jipri. Jipri namanya. Dek, sini Dek. Siapa lagi nih? Kang, ini Dek Jipri. Ini siapa lagi? Adit. Ini gajah stable. Nah, jadi inilah ada satu lagi tuh. Tolong di zoom Kak. Itu anak saya. Ada Om juga lagi melihat. Dia lagi coba untuk sini kembali kita. Nah, ini adik-adik ini luar biasa, dia yang merawat kuda-kuda ini. Setelah selesai sekolah, mereka dididik untuk mengajarin bagi pemula-pemula yang ada di sini bagaimana caranya berkuda sesuai olahraga sesuai al-sunnah yang Rasulullah. Nah, ini kandang-kandangnya, silahkan. Ini kandang-kandangnya. Ini luar biasa, di sini sejuk sekali tempatnya. Ini pukul 10 lebih, setengah 11 kita di sini. Jadi jangan lupa saudaraku, selain kita berbisnis, kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan cara apa? Berolahraga. Salah satunya adalah berkuda, memanah, dan berenang. Jadi
Inilah saya perkenalkan Ustadz Badrul yang ada di sini, itu teman saya. Beliau yang ngurus kuda-kuda. Beliau juga pengusaha, saudaraku. Tapi di hari Sabtu Minggu mereka bagaimana mengajarkan agar kecintaan terhadap olahraga berkuda. Itu aja, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi udah mencoba, saudaraku, luar biasa. Kita berkuda itu jauh lebih sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saudaraku, hari ini kita bisa berjumpa. Kita akan mau ngobrol-ngobrol nih masalah seputar kehidupan kita. Akang kan seorang pengusaha nih. Pengusaha alit ya? Enggak, mau besar atau kecil, saya yakin Anda pengusaha. Jadi Kang begini, coba tolong ceritain. Karena saya membuat channel ini tujuannya berdakwah. Baik. Agar saudara-saudara kita tersadarkan bagaimana saudara-saudara kita bisa juga berbisnis tanpa harus ngutang. Silakan Kang, diceritakan selugas-lugasnya. Kita santai tapi agar bisnis kita juga melejit. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti biasa pada umumnya pengusaha itu hampir semua lah berutang ya, kan? Berutang tentunya dengan si abang, ya kan? Itu kita itu seolah-olah dipercaya, ya kan? Kasih uang, kan dipercaya. Padahal itu tentunya gagal paham ya. Kalau umpamanya percaya tanpa jaminan pakai uang saja, ada jaminan tapi dia nggak percaya. Nah, itu ya alhamdulillah juga kita ini tuan guru saya malah Jangan begitu, kita sama-sama belajar. Belajar di masyarakat Tanparita. Alhamdulillah kita dikenalkan bahwa apa itu berhutang dengan bank itu disebut bank, itu disebut bunga ya, indah. Indah sekali. Kalau bunga indah. Indah itu bunga. Ternyata di dalamnya ada kebusukan, ya. Ada kebusukan yang dahsyat, ada dosa, ada riba di sana. Akan sejarah kapan bahwa proses hijrahnya itu? Kalau proses mungkin 5 tahun yang lalu sepakat sama istri kalau udah stop apa itu kredit mobil, kredit motor, terus kredit tanggungan juga, cuma nggak ada arahan, hanya niat berdua sama istri. Oh gitu. Iya kan, cuma nyetop aja, nggak selesai. Kenapa dilakukan itu? Apakah nggak ada ketenangan atau emang dalam bisnis nggak ada keberkahan? Gimana itu? Kenapa Akang mempunyai pemikiran bahwa harus meninggalkan itu gitu? Harus meninggalkan hutang gitu? Baik, ya ternyata berapapun omset, berapapun penghasilan kita dibebankan lagi dengan pinjaman tersebut. Ya. Dipikirkan, sudah dipikirkan harus ada reaksi juga bayar. Ternyata bayarnya kita itu tagihan itu nggak jelas. Jadi tanggal 2 untuk bayar tanggal 2. Jadi membayar kepastian dengan ketidakpastian. Betul. Masya Allah. Ya. Oke Kang, kita gali masalah bisnisnya. Berarti setelah berhijrah itu Akang sekarang berbisnis tanpa hutang. Gimana sekarang kondisinya? Apakah jauh lebih maju tanpa beban-beban hutang lagi? Atau seperti apa? Agar kami dengan teman-teman mungkin bisa mengambil hikmah. Baik. Kalau yang jelas ketenangan, tidak gelisah lagi di waktu malam, tidak dihinakan lagi di waktu Luar siang. biasa. Gimana Kang tadi terhina di siang hari, gelisah di malam hari gitu? Betul. Masya Udah hilang. Udah hilang ya. Alhamdulillah. Akhirnya apa itu
karena kita perlu pertolongan Allah, sehingga kita memantaskan diri ditolong sama Allah. Tadinya malas ke masjid, insya Allah untuk saat ini Ya. ada giroh ke masjid gitu kan. Malam nangis sebelum kerja juga kita memohon seperti itu. Oke, mungkin dari sisi kalau saya telah tadi hablum minallah hablum minannasnya dibenahin berarti Kang ya. Betul sekali, tepat sekali. Kang, berarti bisnis alhamdulillah jalan, keluarga tenang. Apa dakwah Akang yang harus disampaikan terhadap saudara-saudara kita? Pesan-pesan apa yang pengen Akang sampaikan agar saudara-saudara kita jangan tergantung bisnis itu utang? Silakan Kang, nasihat-nasihat apa? Baik. Kalau bicara nasihat seolah-olah kita tadi tua kan, padahal baru kemarin, baru setahun yang lalu. Cuma perlu digarisbawahi bahwa hantu nggak ada kan hantu? Hantu tidak ada apa enggak? Hantu-hantu. Ah itu menarik tuh. Hantu ada nggak hantu? Saya sih ya mohon maaf hanya cuman Ilusi. dengar doang gitu. Bukti nggak ada? Ketakutan aja itu. Ketakutan kita meninggalkan utang riba, terutama takut disita, ya, takut bisnisnya bangkrut, itu hantu. Tidak ada itu. Ketika kita tinggalkan janji Allah, ketika kita meninggalkan kebatilan, akan diganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah saat ini saya dikasih yang lebih baik. Berarti nasihat Akang terhadap Bang poinnya adalah bahwa tinggalkanlah semua itu dan Si hantu. jangan pernah takut. Si hantu. Ya si hantu itu. Si hantu. Jangan pernah takut. Berarti dalam konteks hantu itu ada ketakutan kita. Bahwa hutang itu sesuatu yang harus kita tinggalkan dan insya Allah bisa berkah. Oke, itu masalah bisnis Kang. Sekarang saya tanya nih, saya tadi ini naik kuda. Baik. Nah, saya coba cari bahwa Rasulullah sebagai panutan kita sebagai umat Islam ada 3 yang dia lakukan waktu itu berolahraga. Itu yang pertama berkuda, kedua memanah, ketiga berenang. Betul. Nah, Akang sendiri saya lihat kudanya tuh ada beberapa gitu. Nah ini kenapa nggak ke trail gitulah, nggak ke touring atau nggak ke yang lain? Kenapa harus kuda? Silahkan. Baik. Sebetulnya awalnya dari trial. Oh dari trail motor. Oke. Trial kurang lebih 10 tahun lah main trial untuk buka jalur sebulan di hutan, buka jalur sama warga seperti itu. Gunung nih. Di gunung tadinya nggak ada dibuka, di event dan kalian lah kurang lebih. Selanjutnya main ATV juga, off-road ATV. Ah, pokoknya otomotif lah. Iya, otomotif lah. Nah, selanjutnya lagi belum ada tuh kepuasan. Kuda. Kalau kuda ke gunung sama juga kayaknya gitu kan. Main trail ke gunung, main otomotif ke gunung, ATV, off-roader ke gunung, kuda juga ke gunung. Cuma kalau di kuda ada plusnya. Apa tuh Bang? Plusnya yang tadi disebutkan. Iya kan? Ada Sunnah. sunahnya. Iya, sunnahnya berarti kita itu hobi sunnah, hobi ibadah luar biasa. Keringatnya sama, kan hobi capek ya, sama keringatnya ya, ya kan? Tapi ini ada plus, dapat pahala. Tapi tentunya ingin amal niat. Selalu dari awal saya niatkan ya Rasul, ya kan? Ya. Bukan ke gunung aja, bukan olahraganya aja, merawat kuda, dijelaskan kan, kondisi badan kuda itu masuk ibadah. Buang kotorannya, dicatat semua, jadi tidak ada sia-sia. Ngasih rumput aja termasuk ibadah, sodako masuk. Jadi multi di situ. Ya, ya. Seperti itu. Oke, berarti setelah berhijrah, hobi juga berhijrah. Ya, hobi Betul juga sekali. berhijrah terhadap kuda sekarang. Nah, Kang, saya lihat tadi Akang kan sebagai pengusaha setiap hari sibuk dengan urusan bisnis. Nah, saya lihat tadi ada anak-anak muda yang masih usia SMP gitu. Dia merawat kuda dan sebagainya. Itu asli penduduk sini untuk Akang ajarin, akan mencintai itu
Dan mohon diceritakan Kang, di sini ini Akang bilang gratis ya. Betul. Kalau emang ada yang mau. Betul. Tapi emang kalau toh ada yang mau bersedekah ataupun membayar seikhlasnya, kita juga nggak menolak gitu Kang. Enggak, silakan Kang. Baik, karena dasarnya tadi ibadah, ibadah. Kalau berbayar gimana tuh ibadah? Kayaknya kurang, kayaknya kurang. Nah, anak-anak di sini, mungkin semua anak-anak suka kuda. Cuma ada yang nggak ada kudanya, ada yang bilang mahal, gitu kan? Ya, ya. Nah, alhamdulillah saya siapkan kudanya, banyak tuh anak-anak. Sampai kurang lebih 15 orang. 15 orang ya. Asli penduduk sini. Asli penduduk sini. Luar biasa. Nonton aja pertamanya. Lama-kelama pegang badannya, ya kan takut juga dia. Tertarik ya, jadi. tertarik. Akhirnya langsung dikaderisasi, silahkan ini rawat kuda. Ini kuda kalian. Itu kan. Kang, ada satu lagi masalah Ya. kuda. Kalau tidak salah, Akang pernah cerita dan saya lihat video dan fotonya. Ya. Akang pernah reuni nih ceritanya. Ya. 212 jutaan umat itu di Monas. Akang dari sini sama rombongan bawa kuda ke Monas. Gimana itu ceritanya? Nah, saya pengen tahu. Dan itu kalau nggak salah nomor 5 ya kudanya. Betul. Nanti saudaraku lihat, saya akan kirim fotonya bahwa Kang Badru ini, beliaulah yang menunggangi kuda itu. Dia bawa bendera apa tuh Kang? Silakan Kang. Baik. Itu sih baru 1 bulan sebetulnya. Baru belajar kuda 1 bulan, belum begitu mahir lah sebetulnya. Cuma ada 212, kita ngobrol sama teman-teman. 212 yang lalu ada giroh, ada semangatnya, yaitu santri dari Ciamis jalan kaki. Ya. Itu yang jadi giroh, yang jadi semangat 212, ya kan? Nah, untuk tahun ini Apa kita gitu dari Bogor ini apa gitu ya? Nggak denger-denger di mana-mana lah. Ya. Nggak ada yang jalan, sebab nggak ada. Makanya teman-teman, udah di sana itu ya. Kalau bisa nah sini, stable besar yang punya banyak, nggak ada yang sanggup. Berapa orang Kang sekarang yang ke sana tadi? 9. 9. Itu juga udah keliling, nyari-nyari. Siapa yang mau gitu ya? Siapa yang mau ayo bergabung, takut karena berhadapan dengan jutaan orang, takut udah nyangabung dan sebagainya. Pertimbangkan seperti itu. Kalau kita Tapi sambutannya luar biasa tuh Monas. alhamdulillah dibuka jalan, polisi dan ormas-ormas buka jalan. Bahkan kita langsung ke panggungnya. Ke titik paling depan. Iya, Ya. depan. Baik Kang, tadi udah kita bahas masalah bisnis, terus masalah hijrahnya kita, masalah berkuda. Berarti poinnya saya simpulkan Kang ya. Baik. Saudaraku, berarti kita ambil hikmahnya dari pertemuan kita dengan Kang Badru, bahwa beliau pengusaha harus tanpa hutang. Kita berhijrah hanya tergantung sama Allah. Hubungan kita dengan Allah benahi, hubungan kita dengan manusia kita benahi. Dan kedua, setiap kehidupan kita hanya niatkan untuk Allah. Salah satunya tadi berkuda, olahraganya juga udah. Jadi kita udah betul-betul meninggalkan semua yang Allah larang. Berarti kuncinya kita mendekatkan diri terhadap Allah. Betul itu Kang ya? Betul sekali. Oke Kang, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baiklah saudaraku ahli surga, tonton terus channel Gila Bisnis Tanpa Hutang. Saya tutup. Kesalahan datang dari pribadi saya, kebenaran datang dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.